Sekarang setelah punya uang puluhan miliar bahkan ratusan miliar, mungkin aja saya jatuh. Mungkin saja karena belum pernah melewati lubang itu gitu. Jadinya saya akhirnya sekarang nyadar, oh itu yang menyebabkan saya kuat. Hal-hal kecil yang membuat kita jatuh itu yang membuat kita kuat. Silakan. Anggaplah kalau Pak Putu Eka Suryawan ini sekarang punya utang lah nol, pokoknya nol. Sing lapis Utangnya ada 10 miliar gitu, atau bahkan 5 miliar, 10 miliar. Apa yang Pak Putu akan lakukan untuk bangkit itu? Kalau sambung jadinya muntah sampai keluar darah. Sampai muntah darah? Yep. Ya, muntah. Setiap saat muntah, nggak bisa makan apapun. Di rumah sakit? Di rumah, enggak. Saya nggak ke rumah sakit, nggak ada keinginan. Nggak tahu, dia muncul begitu saja. Seperti kematian itu sudah dekat. Melihat kehidupan. Andai kata dulu kemarin saya ke dokter gitu misalnya, saya sembuh juga ke dokter, mungkin saya tidak dapat pelajaran hidup. Baru tahun lalu, setelah saya punya uang 100 miliar, perubahan terjadi itu loh. Makanya sekarang itu saya berpikir apa sebenarnya makna kehidupan ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Bapak Putu Eka Suryawan, manusia 100 miliar. Bekadang ngecap adaan Pak Putu kayaknya gara-gara ngaji Roso ini juga manusia 100 miliar. Tapi Pak Putu nyaman yang disebut manusia 100 miliar gitu. Terserah ya. Oke. Tapi prinsipnya yang penting itu memberi manfaat. Kalau tidak memberi manfaat, merasa kita tidak orang yang mendengar itu merasa tidak nyaman, ya hilangkan aja. Oke. Sekarang setelah galungan ini apa yang kita harus renungkan nih sekarang Pak Putu? Kalau sama Pak Putu ini bingung ngortang bisnis apa ngortang spiritual deh gitu. Ngomong spiritual itu banyak yang mungkin terlalu ngawang gitu. Karena sekarang itu dikit-dikit doang. Ya, kesulitan banyak orang itu di keuangan. Betul. Jadinya uang yang jadi problem utama. Padahal dunia semakin modern, harusnya semakin gampang cari uang. Tapi kenyataannya uang semakin sulit ternyata gitu. Jauh lebih enak hidup mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu itu. Makan nasi si campur biasa aja udah terasa enak gitu loh. Punya uang 3.000, 5.000 sudah bisa beli banyak hal gitu. Sekarang uang 100.000 nggak ada artinya. Seperti itu. Itu dah makanya mungkin ada yang menganggap juga bos Jojo hortana jadi kayak cara pangidang ngelapis liu gitu jadi. Enggak sih liu, cukup mungkin ya. Yang liu bos momo sana. Ya raga sing lapis engken caranya ngortang spiritual meditasi apalagi gitu kan misalnya kan orang berpikir. Ini ada kebetulan timpal yang nitip pertanyaan. Kan ditaukan Pak Putu diketahui ya sukses lah sekarang membangun Faras gitu. Kebetulan teman tiang ini sedang di titik nol, anggaplah sekarang kan ya. Pak Putu pernah nggak mengalami titik nol gitu Pak Putu? Ya, sangat pernah. Sangat pernah. Ya, biasanya kalau sukses itu tanpa melewati kesulitan-kesulitan yang besar, belum disebut dengan sukses perjalanan hidup. Jadinya tiang itu banyak ada titik-titik jatuhnya. Karena saya sudah mulai berbisnis itu dari usia 20 tahun. Makin usia saya sudah 46. Berarti 26 tahun saya meniti karir. Bukan karir di pekerjaan, di dunia bisnis. Karena tiang sama sekali gak pernah kerja sama orang. Dan selama 26 tahun itu jatuh dan bangun itu udah biasa. Tidak bisa makan hari ini, 2 hari lagi gak bisa makan gitu loh. Kos-kosan gak bisa bayar itu hal yang biasa dalam hidup. Jadinya
Ya, apakah itu kesulitan? Ya memang sulit kita hidup. Tapi jangan pernah memvonis kesulitan itu sebagai hukuman dalam hidup. Tapi itu adalah pelajaran gitu dari pengalaman Tiang. Karena dulu saya pernah menghujat, kok kenesan hidup Tiang gitu, kok gini sekali hidupnya gitu. Tidak ada yang benar gitu. Lahir dari orang tua miskin. Setelah kuliah pun nggak istilahnya sering ditipu orang. Setelah sukses pun kadang-kadang sudah niatnya baik, tidak pernah nipu orang, kita yang ditipu orang gitu. Uang ya istilahnya sampai kita minjemin uang orang pun kita minjemin uang dengan minjem uang di tongos nak len saking pedalam nak tuh beli ndak dikembalikan juga gitu. Padahal kita ndak ada niat apapun tulus kali. Saya pikir apakah hidup ini seburuk itu gitu dulu saya berpikir. Kita tidak pernah berpikir negatif, nolong ya kita tolong gitu. Akhirnya saya dapat sebuah pemahaman gitu. Tidak mesti kita jahat dulu dijahatin orang. Tapi dengan kita sering ditipu itu adalah sebuah pelajaran gitu. Semakin kuat pikiran kita untuk bertumbuh gitu. Andai kata Tiang dumun sing taen tipu hal-hal kecil begitu beli. Hal-hal kecil lah, dipinjamin uang 10-20 juta enggak kembali gitu misalnya. Sekarang setelah punya uang puluhan miliar bahkan ratusan miliar, mungkin aja saya jatuh. Mungkin saja karena belum pernah melewati lubang itu gitu. Jadinya saya akhirnya sekarang nyadar, oh itu yang menyebabkan saya kuat. Hal-hal kecil yang membuat kita jatuh itu yang membuat kita kuat. Sehingga sekarang ketika menara itu istilahnya pondasi itu sudah kuat, kita mendirikan bangunan apapun kelihatan kokoh. Padahal pondasinya dalam sekali dan kuat. Yang membuat kita kokoh itu ternyata pondasi. Bukan bangunan yang tinggi itu kelihatan megahnya. Pelajaran hidup di situ itu yang jauh lebih penting menurut Tiang. Apa yang ada kalau di titik sekarang ini mungkin kebiasaan Pak Putu, kalau boleh tahu Pak Putu sebelum tidur atau pas bangun atau kebiasaan Pak Putu yang Pak Putu jalani itu di titik sekarang ini apa aja itu biasanya kebiasaan itu? Saya makan masih ada puasanya nggak? Kalau sekarang saya IF itu 18 kadang-kadang enggak makan, 6 makan gitu. 18 6 sih rutinnya. Apa itu maksudnya? 18 18-nya tidak makan, 18 jam tidak makan. Oke. Setelah itu baru 6 jamnya makan. Kenapa harus begitu, Pak Budo? Kesehatan, jadinya penyembuhan secara holistik, jadinya tubuh itu butuh waktu diam dia. Jadinya kalau kita makan saja tubuh itu malah capek. Jadinya saya atur tubuh itu hanya makan waktunya hanya 6 jam. Nah setiap 2 jam saya makan gitu. Tetap makannya saya 3 kali, tapi tiap 2 jam gitu. Dari jam 12 siang sampai jam 6 sore saya makan gitu. Jam 12 saya makan, jam 2 atau setengah 3 saya makan lagi, terus menjelang jam 6 saya makan lagi. Setelah itu udah kosong lagi perutnya gitu. Karena saya pernah mengalami gangguan lambung, Bli. Oh, pernah ada sakit ya? Pernah ada sakit begitu ya? Ya. Karena ternyata setelah saya renungin, saya merenung ketika sakit nih kok. Sakit kurang lebih 9 hari sangat menyiksa sekali. Secara fisik itu menyiksa sekali. Kecemasan luar biasa terjadi dalam 9 hari sakitnya? Ya, gangguan lambung itu 9 hari. Kecemasan, takut mati semua muncul dalam pikiran. Padahal saya sudah meditasi ya. Waktu itu kondisi finansial masih udah kaya raya. Sudah duit banyak. Udah banyak. Dan saya merasa disitulah 9 hari itu transformasi diri terjadi. Istilahnya dumun ketika saya sudah kaya itu mungkin kemungkinan saya mulai ajum-ajuman lagi beli. Ajum-ajuman itu dalam artian tidak peduli lagi dengan kesehatan. Dulu yang ngatur sekali makanan saya gitu loh. Mulai makanan saya buruk masuk. Mulai saya memporsir tenaga begadang sampai kadang jam 3 gitu loh. Tambah seperti muduhin pace tuh gitu. Makanya ada temen ya seperti Menari bilang kan, saya sempat ngobrol, wah Pak Putu tuh tidurnya kebalik Win gitu. Kayak gini. Sekarang masih gitu enggak ya? Enggak lah. Udah tidur normal sih 7 jam sekarang. Jadinya seperti uang itu membuat kita semakin gila. Padahal saya sudah puluhan tahun ini gaya hidup saya bagus gitu loh. Tapi ternyata
uang itu membuat kita terbuai. Ada momen sedikit hidup saya itu terbuai, kayak ingin bebas lah, pengen mengekspresikan diri gitu loh, mengekspresikan diri, ngalepis semakin liu ben kita gitu loh. Makan mulai agak ngaco, mulai ya makan ngawur gitu. Muncullah saya sakit selama 9 hari nih, gangguan lambung, jadinya muntah sampai keluar darah. Sampai muntah darah? Yep. Ya, muntah. Setiap saat muntah, nggak bisa makan apapun. Di rumah sakit? Di rumah, enggak. Saya nggak ke rumah sakit, nggak ada keinginan. Karena kenapa nggak? Biasanya dalam kondisi itu kan harus ke rumah harusnya sakit. Semua orang sudah menyuruh saya ke rumah, menyarankan. Tapi hati kecil saya bilang, saya nggak tahu ya, di malam kedua, hati kecil bilang, jadinya apa ya waktu itu? Hati kecil saya merasa saatnya kamu belajar. Gitu. Saatnya hari ini kamu belajar merenungi diri. Makanya dalam 9 hari itu ilmu luar biasa saya dapetin dalam hidup selama 9 hari. Jadinya setiap hari saya punya catatan apa yang saya rasakan. Oh, Pak Putu masih ingat dan waktu itu dicatat langsung atau? Iya, saya langsung catat apa yang saya rasakan. Terus bagaimana tubuh saya berontak. Bagaimana pikiran saya ingin mati gitu. Saya coba. Ingin mati? Cemas beli. Ingo. Mati kalau ragone gitu. Bukan ingin mati. Takut mati. Mati kalau rago binjapnya gitu. Oh, sakitnya luar biasa berarti ya? Kecemasannya. Oh, kecemasannya. Sakitnya luar biasa juga. Kecemasannya yang Pak Putu cemaskan waktu itu apa? Nggak tahu, dia muncul begitu saja. Seperti kematian itu sudah dekat. Kematian itu sudah dekat. Makanya saya nulis buku tentang kematian, nanti tunggu aja itu jadi nanti. Oh, berarti prosesnya sudah ada bukunya. Ada bukunya. Sudah dibukukan berarti itu. Sudah. Oke. Nah, selama 9 hari ini, hampir setiap hari saya dalam ketakutan, dalam beli. Caruna sakit jantung closing. Makanan itu apa yang kita makan keluar, apa yang makanan kita keluar gitu. Semua nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam kondisi itu orang normal pasti kan ingin ke dokter. Harusnya. Kenapa nggak ke dokter itu waktu? Saya nggak tahu. Ada pikiran untuk mempelajari tubuh. Karena saya terbiasa untuk meditasi soalnya beli. Oh, Pak Putu memang ingin mempelajari diri. Ada apa dengan diri ini? Ya, gitu. ya. Oke. Ya, ada apa. Dan akhirnya. Agak lain sih ini. Memang agak lain. Di situ dah saya 9 hari nggak keluar. Saya ngasih tahu, minta izin sama orang kantor juga waktu itu. Dan saya hampir setiap malam saya merenung. Dan dalam hidup itu saya akhirnya menemukan pilar-pilar dalam 9 hari itu, pilar tentang kehidupan beli. 9 hari. Makanya sekarang saya banyak merenung dalam hidup. Jadinya banyak pelajaran dalam hidup yang saya dapat. Dan selama 9 hari itu akhirnya saya sembuh. Saya sembuh bukan berarti saya sembuh dalam artian sembuh begitu saja dibiarkan. Tapi dengan kesadaran baru yang saya dapatkan tentang kehidupan. Melihat kehidupan. Andai kata dulu kemarin saya ke dokter gitu misalnya. Saya sembuh juga ke dokter. Mungkin saya tidak dapat pelajaran hidup. Patuh cara nak demam. Langsung minum paracetamol. Singasanin sakit dah gitu. Oke. Nah, dengan kita merasakan sakit itu, seperti tubuh banyak memberitahu, tubuh itu banyak membisikkan sesuatu sama diri kita gitu. Membaca bahasa tubuh berarti kan ya. Iya, seperti self talk jadinya dia. Seperti ngobrol pikiran dengan pikiran, terus ngobrol dia. Kenapa kamu tidak pernah peduli sama diriku gitu. Cara gitu asan tubuh ngomong gitu. Cara tuh yang ngorahin ya semua bahasa batin itu seperti keluar. Semua bagian-bagian organ tubuh bercerita dia gitu. Bercerita bahwa sibuk ngurung uang nak len, kapan kamu mencintai diri gitu loh. Terus apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu di muka bumi ini? Apakahnya sekedar mengejar uang atau menemukan makna atau apa gitu loh. Itu yang saya gali akhirnya. Itu awalnya, habis itu sembuh, saya seperti menemukan dunia baru dalam kehidupan gitu. Dan kalau saya disuruh cerita ulang itu, saya tidak bisa, tapi saya bisa merasakan keadaan itu gitu. Seperti perubahan baru, seperti lahir kembali gitu. Tahun berapa kalau baru kejadian tahun lalu. Tahun lalu ini? Baru tahun lalu. Setelah saya punya uang 100 miliar. Perubahan terjadi gitu loh. Makanya
sekarang itu saya berpikir apa sebenarnya makna kehidupan ini? Kenapa kita hidup gitu loh? Kenapa kita terus bertarung aja setelah terus saya mencari uang terus gitu? Apa sih endingnya kehidupan? Semua itu saya renungin sekarang, beli. Makanya kadang-kadang ngomongin bisnis sekarang ngeblank otak saya. Ntar dulu. Setelah Pak Putu renungkan sakit itu penyebabnya apa? Kan katanya orang 80% dari pikiran. Waktu itu pikiran Pak Putu gimana? Nggak ada masalah. Berarti menurut Pak Putu setelah direnungkan bukan pikiran ya? Kayak gini, beli. Kita tidak peduli sama diri sendiri. Itu problem utamanya kita sakit. Entah itu karena pikiran, entah kita mungkin jarang memberi sentuhan sama tubuh kita. Misalnya sentuhan apa? Misalnya. Saya ngasih pandangan begini. Sakit itu bukan hanya sekedar problem fisik atau pikiran. Tapi seberapa peduli kita sama tubuh kita sendiri. Peduli itu maksudnya, saya ingat, beli pernah nggak pegang dada sendiri? Ternyata jantung saya 24 jam berdetak gitu. Tapi saya ragu peduli bahwa jantung itu juga butuh dia diperhatikan. Dia bukan makhluk mati yang bekerja sendiri jedut-jedut gitu. Butuh dia kasih sayang juga gitu. Lambung kita, dia itu menangkal racun yang masuk, mengolah makanan semua gitu. Semua pekerjaan dia yang nanggung. Makanan pertama itu untuk mengatur nutrisi di dalam tubuh. Pernah enggak kita peduli sama dia? Terus enggak kita ngasih makanan? Itu yang diomongin ketika saya sakit. Tuh. Sing tahen, berarti kan gaya hidup kita, bukan pola makan, pola olahraga, pola napas, bukan. Pola hidup yang mencakup keseluruhan. Akhirnya saya berubah gara-gara faktor itu gitu. Makanya meskipun ada yang orang sudah makan sehat, olahraga, tetap bisa sakit juga ya? Tetap bisa. Tetap bisa. Karena kita prinsipnya gini, karena kita tidak peduli dengan tubuh gitu. Tubuh itu banyak mind body and soul itu dengan diri sendiri gitu. Ya intinya 9 hari saya sembuh. Setelah sembuh langsung saya mendapatkan perubahan gitu. Dari situ sekarang udah 5 bulan enggak lagi ada sakit sih, aman. Makanan apapun sekarang masuk sudah oke. Dan akhirnya tahu enggak, Bli? Saya sekarang rutin buat seminar asam lambung. Karena ternyata ketemu 3 orang, 2 punya problem asam lambung gitu. Dan orang yang sudah puluhan tahun punya problem asam lambung, yang sudah berobat kemana-mana pakai obat dokter, enggak sembuh-sembuh, ikut di seminar saya sembuh. Kenapa bisa sembuh? Nah itu karena saya punya pelajaran 9 hari yang tercatat itu. Tercatat itu ya. Tercatat itu. Kenapa saya sakit? Saya ajak ngobrol tubuh saya. Yang asam lambung itu penyebabnya apa rata-rata biasanya? Penyebab asam lambung itu dah, Bli. Organ yang paling capek salah satunya adalah lambung. Lambung, oke. Organ yang paling capek. Kenapa? Karena salah makan kah atau? Salah satunya adalah faktor makanan. 90% saya berani bilang, ini tubuh yang ngomong ya. Apa yang kamu makan itu membuat lambungmu lelah. Lambung tiangannya ngomong nih, Bli. Saya tidak tahu data di luar. Tapi lambung saya ngomong 90% makanan yang kamu makan itu membuat diriku lelah. Apa contohnya? Makanan-makanan olahan semua. Ya, ada di warung-warung di mana itu snack-snack terus semua minuman-minuman yang pemanis itu. Yang mengandung pengawet, penyedap, pewarna, itu hampir setiap hari kita makan. Betul. Dan lambung kita mengeluh, aku lelah. Gitu. Tapi kenapa ada yang baik-baik saja meskipun makan begitu, ada yang sakit itu? Nah, ini jawabannya. Saya dapat juga pas sakit itu ngomong. Lambung cerewet jauh lebih bagus daripada lambung yang pura-pura sehat. Karena ketika lambung cerewet, kita menjaga, berbenah diri. Kalau lambungnya tidak cerewet, bisa langsung lari ke diabetes, bisa langsung lari ke stroke. Langsung stroke. Ya. Bisa langsung penyakit yang lain muncul secara mendadak. Makanya aku diajarin, aku kasih tunjuk. Lambung itu sebenarnya dia seperti otak kedua dalam tubuh. Dia punya lambung, punya hak ngelapor langsung ke otak, sehingga kita menjadi takut.
ketika lambung capek. Oke. Kalau lambung capek beli, dia ngelapor langsung kotak. Aku capek gitu, stres kita. Makanya makanya hormon serotonin, tahu ya hormon serotonin ya? Hormon kebahagiaan. Ya. Saya tanya beli, diciptakan di mana? Hormon kebahagiaan yang menyebabkan beli bahagia itu hormon serotonin. Diciptakan di mana? Di kepala. Ya. Hanya 10%. 95%, 90% diciptakan di saluran pencernaan, termasuk di lambung. Oke. Ketika saluran pencernaanmu Makanya bermasalah, kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Makanya kalau kadang-kadang kalau sakit itu pasti masalahnya di BAB sulit gitu ya. Ketika sudah bisa BAB ya Plong sembuh. kita. Lagi bisa happy. Kalau gangguan pencernaan sama sekali nggak bisa happy kita. Ya. Kalau orang lambung itu nggak bisa mikir, beri stres. Dibandingkan dengan orang sakit yang lain, contoh ya, diabetes itu bisa kita santai pikirannya. Tapi kalau orang gangguan lambung nggak bisa santai, stres dia. Karena dia otak kedua. Langsung direct ke otak. Dia ngelapor langsung ke otak. Makanya saya bersyukur kena lambung. Bersyukur sekali. Kalau saya terus melanjutkan pola makan saya yang buruk itu, mungkin organ saya yang lain kena. Untung lambung ngelapor duluan. Akhirnya saya berubah total lagi pola hidup saya. Ngomongin bisnis beli. Ngomongin penyakit. Masalahnya yang ngomong spiritual demen maksudnya gitu. Ngomong penyakit demen. Ngomong penyakit demen, ngomongin bisnis demen gitu. Aja ngomong apa aja apa betul demen gitu. Politik demen gitu. Politik aku ngalipis. Ngalipiwer. Nah, jen seling-selingan deh. Nya siraman rohani lah gitu. Ya. Nih Pak Putu, yang sempat berpikir begini kemarin kan. Ini apa deh bahas Pak Putu. Oke nih ya sana beliau problem nak di Bali ya. Satu sisi ada saudara-saudara kita di Bali mungkin sering menerima atau mungkin pernah atau suatu saat nanti akan menerima uang kaget gitu. Mereka kan rata-rata nak ngelah warisan di Bali kan. Ya. Apalagi kalau zaman begini ada kan investor yang kalau beli gitu kan. Nah, umumnya orang Bali itu kalau terima uang kaget tuh bingung dia. Misalnya miliaran lah. Sing tang isi 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang 10 miliar. Tapi setelah sing karuan tak ada tadi benda mati atau tidak bisa muter gitu. Nah, ketika menerima uang kaget itu Pak Putu, mindset apa sih yang harus kita pegang itu biar uang ini tidak cepat habis? Atau meskipun ini terkesan klise sebenarnya pertanyaan, cuman menurut yang halo kewah nih sebenarnya gitu. Ya do belanja anak usaha anak gitu. Nah, boy rencana ngai usaha cuman takut pas jana ruginya nan kene yang ngai usaha ruginya hilang awak pesa ngai sanggah buang ada nih gitu. Beli ngai rumah buang nyanan yang ngai usaha ya rugi. Yang ngai bisnis kene join aja na misalnya takut kene gerah beliau pikir lah. Nah, mindset apa sih yang harus dipegang itu Pak Putu? Ya, punya uang pasti lebih bagus daripada tidak pernah punya uang sama sekali. Ya. Bener kan beli ya? Yeah. Pernah punya uang, tapi ketika kita tidak bisa mengelola uang, nah itu akan habis kembali. Itu biasanya disebabkan oleh pola pikir kita yang salah, gitu. Pola pikir atau mindset kita yang salah. Jadinya tetap kita punya uang, apalagi uang itu datang secara mendadak. Yang dulunya kita, maaf ya dalam tanda kutip kita miskin, terus mendadak karena sesuatu kita mendapat uang dengan kaya. Uangnya datang, tapi mindset kita belum berubah. Betul. Mindset orang kayanya ini belum terjadi. Kita tetap mindset orang maaf ya bahasanya ini. Mindset orang miskin itu tetap ada. Ya. Sehingga uang itu kabur dari kita. Saya ngasih contoh. Kalau orang kaya punya uang, dia akan investasi di tempat yang dia ketahui pasti untung.
Ada juga yang usaha mau investasi takut, tapi Dia kalau di tempat yang tidak pasti itu bukan investasi namanya, Bli. Itu namanya apa? Judi. zaman sekarang kan banyak investasi, ada yang saham, kripto gitu. Kalau kalau kita tidak tahu dunia itu judi. Investasi iya, artinya iya. pandangan tiang pribadi nih adalah menaruh uang kita di tempat yang sudah pasti menguntungkan menurut kita. Yang sudah pasti. Contoh, saya punya uang. Saya bisnis saya apa? Faras. Berarti itu yang sudah pasti menguntungkan di tiang kan? Apa yang bisa saya lakukan ketika saya punya uang baru 5 miliar uang baru gitu? Mungkin saya buat pabrik nggak? Pabrik baru buat Faras untuk pengembangan. Itu saya investasinya di sana. Terus kalau saya misalnya invest di kripto misalnya atau di mana gitu, saya nggak berani. Kenapa saya nggak berani? Karena saya nggak tahu dunia itu. Tidak tahu. Kalau orang lain merasa dia tahu dan pasti untung silahkan. Tapi saya nggak berani. Nol. Saya nggak. Pastikan kalian tahu dan paham cara kerjanya. Cara kerjanya. Karena kenapa saya tidak pernah masuk ke seperti Bitcoin misalnya? Karena saya nggak bisa ngatur harganya dia, Bli. Berarti sampai sekarang pun Pak Putu tidak pernah. Karena saya nggak bisa ngatur harganya dia. Dia mendadak bisa naik, mendadak turun. Mau-maunya dia. Kalau Faras, kalau harganya saya mau naikkan, saya ngatur. Gitu. Farasnya. Terus kalau saya mau buat pabrik baru, misalnya buat produk baru, saya jual harga yang misalnya Faras yang kelas 2 gitu, misalnya lebih murah, saya atur harganya, misalnya yang 100 ribuan gitu. Saya ngatur. Terus bagaimana marketnya, saya bisa ngatur semua. Itulah kenapa mindset orang kaya itu adalah menginvestasikan kembali uang yang dipunya ke tempat yang pasti menguntungkan. Berarti kalau mindset orang miskin adalah membelanjakan uang apa yang dia peroleh. Contoh, Bli. Ya, ada teman lah punya uang mendadak gitu, jualan tanah ya. Dapat uang 2 miliar ya. Dia merasa tidak menghabiskan uangnya, tapi anggawan membangun sanggah telah 600 juta, 700 juta. Meni rumah. Habis itu 700 lah. Habis itu binnya sih ngelapis ya, Bli. Betul. Saya terus gitu pernah gitu. Cuma bukan saya yang orang tua. Mindset orang tua dan tidak memberikan apa? Tanah kita hilang. Itu dah. Tanah kita hilang, terus uang kita hilang gitu. Dan saya tidak prinsip nak tua gini Pak Betul. Daripada nyemuin usaha, untung usaha rugi terus. Tanggah buang lah umah rehat gitu. Gitu mindset gitu gimana tuh? kita tidak boleh menyalahkan pola pikir orang tua. Tapi kita bisa berpikir ulang tentang hal itu, Bli. Berpikir ulang itu maksudnya benar dari sudut orang tua. Benar. Daripada telah bisnis untung gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bli kalau punya uang sudah punya belum bisnis yang pasti menguntungkan? Belum. Berarti uang itu yang itu kan satu, bisnisnya itu belum ketemu. Berarti kan benar omongan orang tua. Rencana ada, cuman kan sing percaya gitu. Makanya Tiang bilang, sebelum kita punya bisnis yang pasti, tempat investasi yang paling aman itu menurut saya di mana? Ya sementara deposito dulu sampai kita ketemu pasti uang itu dipakai apa. Berarti didiamkan. Didiamkan dulu. Nah ini lagi pertanyaan, kalau kita merasa punya gitu, cak hukum magnet untuk menghabiskan ini terus tercipta di kepala itu Pak Betul. Kalau kita, yang cara mengendalikan itu nah. Wah, ya kelahap kok kelahang, kene beli gitu. Kene beli gitu. Mental kita belum siap. Itu gimana itu? Itu dah. Mindset orang miskin itu cash flow uang itu. Kebiasaan dia dapat gaji, dihabiskan di bulan itu juga. Kalau mindset orang kaya, uang masuk harus diinvestasikan. Biar muter berlipat. Diinvestasikan. Dari investasi ini muncul bunganya itu yang dipakai. Contoh, saya punya uang 1 miliar. Saya buka
misalnya percetakan atau saya tabung, paling jeleknya ditabung lah 1 miliar saya tabung, bunga ternyata 10% gitu, dapat 1% berarti dapat 10 juta per bulan, uang 10 juta itu yang kita pakai sehingga uang pokoknya nggak hilang. Jadinya bukan pokoknya kita makan, itu mental orang yang lemah. Pokoknya itu nggak boleh hilang. Bunga dari pokok itu yang kita manfaatkan. Nah, jadi taruh di mana uang itu yang perlu kita pikirkan. Kalau kita belum punya pengalaman bisnis, belum pernah kerja sama orang, itu berat sekali beli. Nggak ketemu tempat naruh uang. Betul. Di mana-mana seperti kita akan menghabiskan secara sembarangan. Nak Bali bahkan liun FOMO. Apa dana aneh berjejaring tuh? Apa dana? Apa namanya itu ya? Yang sistem franchise. Wih, kayaknya dong ramenya nih. Oke, kita bikin. Kejap hilang, rugi begitu. Pak Putu nggak tertarik main franchise itu ada? Ada nak Alfamart, Indomaret kan liu franchise. Ada apa nah es krim yang gitu. Kejap kan. Pindahan mana ada bakso apa ada. Binti yang gelamnya. Prinsipnya gini, saya memilih menekuni Faras 100% karena saya merasa jiwa saya di situ. Kenapa jiwa saya di situ? Jiwa saya adalah menolong orang yang mengalami kesusahan di bidang kesehatan. Jadinya kalau saya punya prinsip dalam hidup, lebih baik saya menekuni satu bidang, tapi pasti bermanfaat buat orang, daripada saya memilih banyak bidang yang belum tentu pasti menguntungkan, belum tentu pasti bermanfaat. Jadinya saya memilih satu bidang ini. Fokus namanya. Mungkin orang nggak berani fokus seperti saya. Ya itu dah. Ada orang bilang taruh uangmu di banyak keranjang. Tapi kalau kita tidak ngerti keranjang itu akan dicuri oleh orang-orang lain kan ya. Makanya saya pilih fokus hanya di Faras. Dengan cara berfokus saya di Faras, beli tahu nggak? Sekarang dengan saya fokus di Faras, mengembangkan bisnis Faras, tanpa saya sadari, saya punya anak perusahaan 13. Dan anak perusahaan ini sebenarnya tujuan adalah mensupport Faras sendiri. Contoh, PT Heboh Digital, khusus untuk mempromosikan dunia online. Contohnya membuat promosi di TikTok, Facebook dan sebagainya untuk Faras. Tapi akhirnya dia dapat job juga dari luar. Karena ada direkturnya yang punya tugas. Contoh, saya punya Galkasop, PT Galkasop, Galang Kangin Software, yang mengelola semua IT-nya perusahaan. Gitu. Punya IT-nya perusahaan semua itu. Saya jadiin PT baru. Akhirnya dia juga dapat proyek dari luar. Karena kenapa? Saya fokus untuk mengembangkan Faras supaya besar. Tapi tanpa sadar dia mengakar. Tapi daripada kita apa deh bisnisnya nih ya, ne gitu. Semua belum kita dapat passionnya. Makanya yang terpenting itu menurut saya adalah kita bisa menemukan apa sih minat kita atau passion kita di dalam mengembangkan bisnis. Hobi kita ini sebenarnya apa gitu. Berarti kalau berbisnis atau berwirausaha itu harus sesuai dengan apa yang kita senangi atau passion. Dan yang paling berat itu sebenarnya bukan ketika kita menjalankan, tapi menemukan passion ini. Banyak orang gagal karena dia tidak menemukan passionnya, yang membuat dia hati gembira untuk menjalankan bisnis itu yang mereka temukan. Saya bertahun-tahun ketemu ini, hampir 4 tahun atau 5 tahun saya dari kuliah itu coba bisnis ini itu. Kok sing enak di hati, sing seret. Nah, ketika saya melihat pertama kali saya jadi sales obat nih beli, tapi konvensional ya. Bukan kerja sama orang seperti ngambil barang kesehatan sama orang itu. Ketika saya nolong orang, ibu ini produknya dipakai, ini cara pakainya, ini herbalnya gitu. Saya jelasin semua kan, dan dia beli. Nah waktu itu dia cerita dia sembuh. Di situ ke siang bayu ternyata saya bukan jual obat, saya nolong orang untuk sembuh itu. Disitulah saya ketemu, sekenin nih ternyata bukan hanya ngalepis liang bayu gitu. Sebelumnya saya jual proyek lain, jual VCD, jual apa, tidak ada perasaan seperti itu. Ketika saya jualan obat ini, jual herbal ini,
kok ada perasaan jiwa saya seperti menari-nari di dalam milu ngasana demen bahagia. Bukan uang beli, ya uang kan pasti itu biasa bisnis Lena. Ini seperti kebahagiaan tidak bisa diucapkan. Di situ saya mulai merintis gitu. Berarti sekarang sebenarnya sudah bisnis herbal itu 20 tahun. Tapi Faras sendiri akhirnya muncul di 8 tahun terakhir gitu. Itu cikal bakalnya. Dan saya hanya fokus satu, pengembangan pengobatan kesehatan tradisional. Nah, orang sekarang melihat, "Mi Pak Putu bisa sukses kaya gitu." Karena saya hanya fokus satu itu aja. Tidak berpikir trading, tidak berpikir pengembangan bisnis-bisnis apa yang saya ambil. Saya tidak berpikir kemaruk gitu loh. Onyo bakat jemak gitu, mumpung ngelah pipis. Enggak. Setiap saya punya uang, apa yang bisa saya kembangkan dari bidangnya Faras ini? Apa yang bisa saya pertajam lagi? Entah R&D-nya kah di penelitiannya tentang obat-obatan, bekerja sama dengan UNUD, ataukah ada sekarang kebutuhannya apa orang di bidang kesehatan yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh obat medis seperti itu kan? Makanan kesehatan misalnya, terlalu banyak makanan yang buruk sekarang. Saya mulai R&D makanan-makanan yang aman untuk lambung, aman untuk diabetes kita, untuk stroke dan sebagainya. Supaya seperti itu. Jadinya seperti beli misalnya podcast. Ya dari sini dikembangkan ide bisnisnya untuk membesar. Jangan lagi nyoba trading lah, nyoba C lah, nyoba inilah. Dari sini kita kembangkan apa kira-kira yang bisa berkembang gitu. Oke, siap. Ini saya dengar Faras ada program afiliator gitu Pak Putu ya. Ini sepertinya masyarakat Bali banyak juga yang masih belum ada kerjaan atau masih mencari pekerjaan, yang mungkin merasa buntu, mungkin bisa jadi afiliator gitu Pak Putu ya. Mungkin lewat media sosialnya sendiri gitu ya. Caranya berarti prinsipnya gini, Bli. Kenapa Faras membuka afiliator? Faras untuk menjual produk-produknya Faras. Nggak tahu ya, ada ya produknya. Sila aja beli nah. Oh iya, di sana. Nah, misalnya ini ya. Nah, menjadi afiliator Faras itu seperti kita belajar berbisnis, Bli. Karena saya melihat banyak masyarakat yang ingin memulai bisnis tidak tahu caranya. Betul. Apa dek jemain bisnis nih? Apa dek mulai? Nah, saya dulu pertama kali belajar berbisnis, saya juga dulu ditawarin menjadi agen di bisnisnya orang. Di situ saya bertumbuh jiwa dagangnya pertama. Setelah bertumbuh, akhirnya saya mulai berpikir jiwa bisnis itu. Nah, saya berpikir sekarang setelah saya punya Faras, mungkin banyak orang, satu, tidak punya modal. Betul. Dua, tidak punya keberanian untuk memulai bisnis sendiri. Tiga, bingung apa dek mulai. Ada orang yang punya uang tapi apa dek mulai nih? Setawang masih. Betul. Atau ada orang yang tidak punya semuanya. Pising lah, ilmu sing lah, apa dan tuh pengetahuan apa semua lah sing lah. Tapi ingin maju. Tuh, gitu, ada banyak juga kan? Banyak gitu. Nah, ini kesempatannya untuk memulai saya pikir. Satu sisi kita jadi afiliatornya Faras atau jadi agennya Faras itu tidak butuh modal. Berarti ada dua pilihan nih. Ada dua pilihan, afiliator atau jadi agen. Kalau afiliator gimana? Tanpa modal. Tanpa modal dia. Tapi tetap kita bimbing untuk bisa jualan Faras. Dikasih produk untuk jadinya gitu. Dia sistemnya itu adalah seperti calo beli. Oke. Tapi kita bimbing bagaimana calo itu gimana ya? Memasarkan tanpa pegang produk. Tapi kita ajarkan caranya. Sampai akhirnya dia punya produk sendiri. Sampai akhirnya dia punya produk sendiri sehingga bisa jadi agen. Afiliator dulu. Ini untuk orang-orang yang tidak punya uang. Kita didik dia bagaimana dia bisa jualan. Apa itu kesehatan tradisional atau apa itu penyembuhan holistik. Dia harus paham itu juga. Ya, ini kita didik, kita ikut. Makanya saya dibegitukan dulu di tempat lama, sehingga saya punya pengetahuan. Saya punya pengetahuan, terus bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya kita memberitahu orang untuk bisa tahu produk ini bagus gitu loh. Bukan hanya menjual, bagaimana kita pendekatan sama orang. Zaman sosial media sekarang gimana kita ngobrol di TikTok misalnya, bagaimana menunjukkan produk. Jadinya itu kita ajarkan tanpa modal. Yang penting daftar jadi afiliatornya Faras.
Data dan niat gitu. Ya, ada niat. Nah, kita kan bimbing dari situ kan kita bisa melihat. Kita cek 1 bulan bertumbuh nggak dia, problemnya di mana. Tuh. Oke. Kalau dia sudah punya modal, bisa jadi agennya. Otomatis keuntungannya lebih besar. Kalau Contohnya agen, kalau afiliator dapat profit hanya 10%, kalau agen bisa 30-50% kita tentu. Oke. Keuntungannya. Caranya untuk daftar jadi afiliator atau agen tuh lewat Ke kantor sama ada kontak yang ada. bisa dihubungi? Nanti Bisa di komen aja nanti ya. Ya nanti di Bisa. Jadinya prinsipnya gini, Bli. Dulu saya dibantu oleh orang bertumbuh dari nol. Sekarang saya menjadi orang penghasilan yang besar, Bli. Maksud Pak Putu yang dibantu itu yang di tempat yang dipianati dulu itu? Bukan. Oh, bukan. Tahun 2000-an nih, Ki. Oke. Saya ketemu perusahaan yang benar-benar membimbing kita dari nol. Saya mahasiswa, dulu orangnya tidak punya uang karena bapak saya di PHK tahun 98. Jadi cleaning service gitu. Anaknya kuliah di Surabaya pas 98 juga. Jadinya berangkat ke Surabaya, beberapa bulannya kemudian, 6 bulan tuh 1 tahun itu tidak ada kiriman. Nah, saya berusaha menjual ini itu supaya bisa bertahan hidup. Tapi ada sebuah perusahaan yang bukan hanya menyuruh saya jualan, tapi dibimbing saya bagaimana cara jualan, bagaimana produknya, mental pengusahanya saya diajarin. Padahal saya nggak punya uang. Yang penting saya mau kerja sama dia. Disitulah mental saya terbentuk, Bli. Di situ mentalnya terbentuk. Sekarang saya punya Faras. Saya ingin melakukan itu juga. Karena orang kaya itu tidak langsung jadi. Oke. Butuh proses. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang mau belajar, ayo kita belajar bareng di sini. Tidak mesti kamu kaya lewat Faras, mungkin aja kamu kaya di perusahaanmu sendiri nanti. Tapi belajarnya di mana? Main di Faras belajar. Gitu. Tapi kalau bisa Anda sukses dan kaya di Faras, kenapa tidak? Ada juga kok orang yang sudah penghasilan puluhan bahkan ratusan juta di Faras karena dia bisa jualan miliaran produknya Faras. Ya, zaman online sekarang bisa jualan miliaran loh. Iya, benar. Satu orang itu bisa jualan ratusan juta. Iya. Dan itu ada di Faras. Siapa tahu kalau Anda ingin itu. Tapi kalau Anda tempatnya belajar di Faras, bagaimana cara jualan, ayo. Nanti kamu punya usaha sendiri ya, tinggal buka aja seperti saya dulu gitu. Siap. Nanti bagi semeton Jak Bali yang tertarik jadi afiliator maupun agen, Ya. Karena silakan. karena yang sulit itu adalah membangun mindset. Betul. Gitu. Uang mungkin kita punya untuk memulai, tapi mindset bingung kita memulainya. Banyak yang bilang, sini kasih saya uang 100 juta. Saya akan coba bisnis, pasti saya jadi. Saya sudah pernah melakukan itu, Bli. Saya kasih beberapa uang modal 10 juta. Oke. Kasih saya modal. Yang penting Bang Cang modal nih 10 juta kan ya, pasti sukses. Besing lah apa kan jadi gitu ya ngomong. Sudah pernah Pak Bro coba? Pernah saya lakukan itu. Hilang sia-sia, semua uang saya hilang, Bli. Ke puluhan orang saya bagikan seperti itu. Nih saya coba. Mungkin masuk akal karena bukan karena modal gitu. Saya coba kasih. Hilang. Kadang itu saya kasih saudara sendiri. Saya kasih orang yang saya percaya. Habis tidak jadi apapun. Jadinya yang dibutuhkan itu bukan uang. Kesiapan mental kita untuk berani memulai. Dan itu butuh komunitas. Makanya Faras membuat komunitas untuk orang-orang yang memiliki menjadi mental pengusaha. Kalau dibilang memang uang itu bukan modal, misalnya dia punya ide bisnis tanpa uang juga sulit Pak Bodo, kan gimana itu? Betul. Ide bisnis. Berarti bukan akarnya bukan uang itu gitu bahkan ide dan gininya itu berarti ya. Gini loh Bli. Dia harus pernah dulu merasakan naik turunnya, jatuh bangunnya. Dan itu bisa dilakukan tanpa modal. Nah, tapi kalau dia misalnya contohnya, dia punya proposal bisnis, dan dia coba jalanin sendiri, ada peluang nggak jatuh? Ada, ya kan? Nah, kalau kita mulai merangkaknya dari kecil, kita tahu jatuh bangunnya.
Tapi kalau dia punya proposal bisnis yang harganya miliaran, kita kasih dia uang 1 miliar, belum tentu dia bisa dengan kekuatan besar untuk menjalankan itu, karena dia belum tahu lobangnya di mana. Oke. Jadinya uang itu alat bantu untuk menjalankan bisnis. Iya, betul. Dia alat bantu. Tapi mindsetnya itu yang paling penting. Mindset berpikir, pondasinya. Oke. Mindset itu adalah pondasinya. Makanya saya bilang tadi, uang itu tidak menjamin orang menjadi sukses, tapi mindset yang benar itu dia akan siap ketika dia jatuh untuk bangun lagi. Makanya memulai itu adalah dengan modal sendiri yang paling minim, yang paling benar. Sehingga ketika kita jatuh, kita tidak terluka. Kita siap dengan jatuh itu. Ketika kita jatuh itu adalah pelajaran dalam berbisnis. Sehingga nak berbisnis, kalau sugih mendadak langsung beli, dia pasti melewati masa jatuh. Nah, ketika kita mulai dengan uang modal besar, jatuh pertama, terus gimana? Langsung habis uang kita. Apalagi dia berpikir itu uang orang. Betul. Dia tidak punya perasaan untuk mengelola uang orang itu jauh lebih besar. Makanya saya bilang, kalau kamu serius berbisnis, coba dulu jalanin di Faras. Kalau kamu bisa jualan produk saya, kamu punya ide bisnis yang besar, saya bisa support kamu kok. Karena kamu jualan yang kecil aja tidak ada niat untuk mengembangkan. Saya sering gitu, dan banyak orang termotivasi dan sekarang menjadi pengusaha hebat. Banyak jadi orang pengusaha hebat setelah masuk di Faras itu. Oke. Seperti itu. Siap Pak Putu. Ini pertanyaan titipan dari teman dia. Silakan. Anggaplah kalau Pak Putu Eka Suryawan ini sekarang punya hutang lah, pokoknya nol. Sing lapis. Utangnya ada 10 miliar gitu, atau bahkan 5 miliar, 10 miliar. Apa yang Pak Putu akan lakukan untuk bangkit itu? Kalau saya punya uang ya, kalau saya punya aset, misalnya tanah atau rumah, baik rumah yang saya tinggali sekarang misalnya, kalaupun rumah saya akan jual. Rumah yang kita tinggali sekarang, saya jual untuk melunasi hutang itu. Itu langkah pertama saya. Kan rumah saya jual. Rumah saya jual. Relakan. Saya jual. Kalau saya tidak punya uang untuk membayar hutang yang 10 miliar itu, saya akan datengin orang itu. Kalau itu bank, saya ngomong, saya minta penundaan pembayaran kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Kalau diizinkan. Kalau punya aset. Walaupun tidak diizinkan ya mungkin 1 tahun lah. Saya ngomong pokoknya intinya. Intinya saya ngomong tidak bisa. Intinya saya datang sama orang itu, beli. Saya tidak punya uang 10 miliar hari ini. Tolong izinkan saya untuk waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun untuk menyelesaikannya. Karena benar-benar tidak punya uang. Kalau saya punya aset, saya akan jual asetnya. Dari situ saya akan memulai lagi dari nol. Karena saya prinsipnya ketika saya memulai sebuah bisnis, saya harus dalam keadaan hati tenang. Sing gerasa gerusu. Gitu. Tidak gerasa gerusu. Nah, terus pertanyaannya, apa yang akan saya mulai? Bisnis apa yang akan saya mulai? Saya akan mulai dari bisnis atau pekerjaan yang pernah saya ketahui. Jangan yang hal baru gitu. Bukan hal baru. Makanya kasarnya ya, yang pertama saya akan lakukan, yang penting kan uang ini. Yang saya lakukan itu yang kita tahu gitu. Saya tahu. Saya akan meramu minyak. Karena saya tahu caranya meramu minyak. Bagi ilmu itu kan nggak hilang. Bagi yang orang lain, apapun yang kalian bisa itu gitu. Saya akan meramu minyak. Saya akan membuat minyak. Membuat minyak tidak begitu besar, mungkin saya tidak perlu punya pabrik, saya akan ramu di rumah saja seperti pekak saya dulu gitu. Saya meramu, saya mungkin buat dari 10 botol aja. Itu saya akan tawarkan ke orang. Dan pikiran saya, yang penting yang punya hutang adalah Putu Eka yang hari ini gitu loh, ya, tapi tidak punya uang. Saya punya keyakinan 10 botol itu akan berubah menjadi 1 juta botol dalam waktu 2 tahun. Punya keyakinan karena saya punya rasa di minyak itu. Saya punya rasa untuk membantu orang sembuh.
di minyak itu. Itu passion namanya, keyakinan yang sangat tinggi sekali bahwa minyak itu punya energi untuk membantu orang lain menjadi sembuh. Siap. Di situ. Berarti kalau poinnya bagi orang-orang itu Jangan pernah kita punya hutang, menggali hutang baru untuk menutup hutang lama. sebaiknya Itu kesalahan terbesar. Mana ada hutang dibayar dengan hutang? itu untuk tenang sementara oke Nggak lah. bisa. Itu membuat kita terperosok lebih dalam. Lebih baik dulu kita minjam uang itu karena rasa saling percaya satu dengan yang lain. Benar nggak? Tapi akhirnya kita gagal. Bukan salah kita sendiri. Salah kita berdua. Ngujang cipi dan percaya ya cang-cang nyilepes gitu loh. Jadi kalau kita salah sekarang, minta maaf, bisnis saya gagal, saya belum bisa bayar. Tapi saya niat baik datang ke sini untuk menyampaikan, beri saya waktu 2 tahun saja untuk bisa menyelesaikan. Karena saya tidak punya aset yang bisa saya jual. Tapi kalau saya punya aset, saya punya rumah, saya jual rumahnya. Lebih baik saya mulai dari nol. Rumah saya jual pasti. Kalau saya punya, saya jual. Yang penting tidak ada beban. Gila. Beli. Tinggal kan bisa kos kontrak gitu kan sementara. Nggak apa bedanya ngekos sama punya rumah sendiri. Nggak ada. Malah beban kita lebih sedikit. Sama sekarang. Kalau saya disuruh milih naik Grab atau naik mobil sendiri, saya pilih naik Grab. Nggak punya mobil. Lebih praktis hidup kita. Ya. Itu lebih praktis hidup kita. Karena naik Grab jauh lebih enak. Nggak perlu lagi kita butuh sopir. Kita nggak perlu nyopir sendiri. Capek. Kalau dipikir-pikir ya benar juga. Sama kayak punya rumah sendiri, kita ngerawat, bayar uang PBB, pajak bumi bangunan. Kalau ngontrak, ya setelah ngontrak kita 1 tahun, dia yang ngurusin. Cari kontrakan yang sesuai dengan gaya hidup kita. Nanti kalau sudah kaya beda cerita beli. Yang bos sugih apa kan udah dibeli. Dibeli gitu. Itu kan mindset orang kaya itu. Betul. Sekarang saya punya uang berapa banyak, itu mau beli apa aja saya bisa. Tapi apa sudah saya lakukan? Enggak. Saya tetap memilih investasi. Tetap saya milih investasi yang lebih bagus, investasi di tempat di mana saya ketahui bisnis itu dan bermanfaat untuk banyak orang. Gila. Itu dah. Mungkin yang teman saya yang nitip pertanyaan ini dia utangnya lumayan juga nih, miliaran juga. Makanya dan mungkin banyak juga Pak Putu yang mengalami hal yang sama, mungkin saudara-saudara kita di Bali kan. Karena gini, apalagi era yang sekarang Pak Putu, pinjaman online itu kan. Nah, itu kan tidak bisa ditemui itu gininya. Kalau kondisinya pinjaman online gitu gimana caranya? ya kalau bisa ya jangan minjem lah beli. Sampai ada bunuh diri itu kan karena gitu itu ya. Sekarang itu dunia kebutuhan hidup itu enggak masuk akal. Ya. Sekarang kalau dulu orang gaji UMR 1 juta bisa hidup 1 bulan. Sekarang UMR 3 juta kadang-kadang nggak hidup beli. Karena apa? Kebutuhan beli pulsa 300.000. Betul. Terus langganan Spotify, seketali, Netflix 100.000. Sebulan kangen kau 1 juta 2 juta. Jangan deh zaman jani. Tiang zaman 2014 sampai 2020 itu gaji tiang cuma 3 juta aja. Sengidang hidup. Wih, gila. Dan pasar lu gila. Gak bisa nggak hidup lu. Karena kita sekarang tidak melayani kebutuhan dasar. Kita melayani keinginan. Ya. Pangidang masih mau balik. Netflix gitu loh, Pangman langganan 100.000 bulan. Ya, itu udah banyak wifi, pulsa 200 300.000 itu lah. Jadi makan kan harus Grab dan lain-lain. Woi, harga makanannya di 30.000 bisa 70.000 ada supes. Kita zamannya itu. Aduh. Pokoknya cara hidup tenang di zaman jani itu pada intinya sebenarnya yang kita cari ketenangan sebenarnya. Betul. Caranya Pang terus tetap hidup tenang, menghindari keruwetan hidup gitu. Ya. Pertama itu untuk menjadi tenang, ini pengalaman saya waktu sulit ya. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu langkah pertama itu pondasi, pondasi. Karena ketika saya dulu tidak makan, saya berusaha tidak menyalahkan keadaan. Karena ketika saya pernah menyalahkan keadaan,
Semakin saya ngamuk dengan keadaan, Hmm. ternyata sing beres masalah. Betul. Beres tidak masalah tidak menjadi beres dengan kita ngamuk. Tapi dengan bersyukur, meditasi, terus kita tenang, jernih melihat segala sesuatu, kita malah menjadi wise menghadapi keadaan itu. Tidak punya uang, ya benar saya tidak punya uang hari ini. Tapi saya senang, saya tenang. Sehingga saya bisa berpikir apa yang saya bisa lakukan hari ini dan besok untuk saya bisa menambah penghasilan. Oke. Itu yang bisa. Kalau kita semakin menyalahkan keadaan, semakin bingung dan panik kita. Makanya apa yang saya lakukan, walaupun sekarang saya punya uang, berita politik hampir saya tidak pernah ikutin. Termasuk kadang-kadang yang media sosial itu termasuk mengganggu psikologis ya? Sangat mengganggu. Sangat ya Pak Putu sangat ya? mengganggu, Ada yang mencari untung melewat media sosial. Betul, ada yang menjadi korban di media sosial itu. Betul. Sangat mengganggu. Kenapa saya pagi-pagi sebelum ke kantor yang terpenting adalah meditasi, bukan menonton berita politik? Karena saya wajib ke kantor itu dalam pikiran jernih dan tenang. Sehingga saya mengambil keputusan di kantor itu jauh lebih wise. Siap. Kalau kita panik udah dari rumah, ngomongin politik lah, jani heboh kangin kau gitu. Ya, pikiran kita kacau, akan kebawa vibrasinya di kantor. Betul. Itu yang harus kita perbaiki. Siap. Ya makanya. Oke. Siap, apa tuh? Aduh, buat 1 jam lebih sing. Hah? 56. Oh, 56 menit. Oh, 1 jam lah. Oke. Oke, Pak Putu. Ya. Ini banyak pelajaran hidup, ilmu spiritual, ilmu bisnis yang kita dapat dari Tiang sering masih sebelum tidur pakai kebiasaan Tiang tidur jam 4, jam 5 pagi itu mulai berkurang lah. Jadi jam 1 Udah tidur. Jam 2 udah tidur. Sudah tidur. Oleh yang ikut kan Pak Putu orang. Di telapak kaki, di pinggang, leher gitu ya. Karena gini, Adi sakit dah. ya, Apa kandungan ada di isinya? 108 tanaman obat berdasarkan Usada Taru Permana. Jadinya akar, batang, daun, bunga, buah, biji, totalnya 108. Gila. Ada pule, ada beberapa tanaman. Tapi bukan hanya sekedar kandungan dia. Kenapa kita lebih nyaman ketika pakai minyak faras itu? Karena kita terkoneksi lagi dengan tubuh. Itu pelajaran yang saya dapat. Terkoneksi itu artinya gimana? Dulu kita jarang untuk menyentuh tangan sendiri aja nggak apa beli. Oh iya. Nyentuh bangkiang pedidi kan sing teh ingat gitu. Oke. Nah, kita memberikan koneksi dengan itu. Dan koneksi itu bukan hanya dari tangan. Ini wakil alam. Hampir semua wakil tanaman, baik itu yang di bawah tanah, baik itu daun, buah, bunga, biji, itu diwakili oleh tanaman faras ini dan ada rempahnya. Siap. Nah, seperti energi alam itu menyatu dengan tubuh kita. Setelah kita gosokkan, nah kehangatannya itu masih nempel di tubuh kita. Dan itu seperti memberikan selimut bagi kita untuk jauh lebih tenang, sehingga tidur kita lebih enak. Kalau tidur lebih enak, udah recovery kesehatan pasti jauh lebih bagus. Bukan minyaknya yang menyembuhkan, akhirnya diri sendiri yang menyembuhkan. Betul. Makanya Tiang kadang-kadang apa ya faras nah gitu. Sampai istri Tiang tak suruh. Kalau pakai pijat bisa Pak Betul? Bisa? Bisa ya. Saya punya cerita, beli. Kenapa akhirnya ada minyak faras? Boleh ya sebelum Boleh, terakhir ini ya. Silakan. Waktu kecil, saya pernah menderita polio. Tidak bisa jalan. Pernah? Polio Waktu kecil tidak bisa jalan. Bapak saya ngajak saya berobat ke dokter sana kemari, minum antibiotik sana kemari, berbagai jenis obat lah, tidak sembuh. Tidak sembuh. Terus bapak punya ramuan minyak sendiri, ternyata gitu. Kan kakek saya adalah seorang pemangku. Oh, Pak Putu keturunan emang pemangku ya. Pemangku dan pengusade, kakek tiang tukang bikin minyak gitu. Tapi enggak kepikir karena bapak saya kan tinggal di kota. Jadi cleaning Pak service. Putu diikut di kota. Di kota, kakek saya kan di kampung gitu. Iya. Nah, setelah bapak coba ke sana ke sini berobat,
tin saya tidak sembuh, ngujang sih ngangon lengis gitu. Nyoba bapak ngangon lengis itu. Di umur saya sekitar 4-5 tahun lah. Gosokin terus setiap hari. Padahal sebenarnya sudah menyerah, kemungkinan anaknya tidak bisa jalan itu tinggi gitu. Tapi ketika sentuhan bapak terus menerus, kadang bapak katanya sambil nangis, sambil apa gitu gosokin gitu loh. Saking sayangnya sama anak. Nah, panak muani jadi den beli. Oh, oke. Gosokin. Sentana gede. Ternyata aktif mulai kaki saya. Ada pergerakan, mulailah diajarin berjalan, mulai diajak ke pantai berjemur, mulai digosokin rutin. Sembuh. Tuh, sembuh saya. Nah, karena saya kebanyakan minum antibiotika, gigi saya kan kuning ini beli ya. Nah, karena waktu kecil kebanyakan antibiotika dan sakit-sakitan akhirnya setelah itu gitu loh. Tapi saya bisa berjalan, beruntung sekali. Nah, saya tidak tahu itu apa hubungannya sekarang saya jadi tukang ramu obat dengan cerita itu. Tapi saya merasakan bahwa ada ketertarikan tinggi ini berawal dari saya pernah sakit dan saya tahu ternyata kakek saya adalah tukang buat minyak di zaman dulu. Seperti ada darah saya terpanggil. Karena waktu kecil saya sering dibilang sama bapak, paling putu kalau dari pemangku nyen ngantin ini peka gitu. Dikelihkan dari pemangku gitu. Bukan dari tukang obat. Nah, dari pemangku karena bapak saya kan di pura besar di kampung kan. Nah, dari pemangku itu. Saya selalu jawab kan sama orang-orang di kampung. Aing sing dari pemangku, sing ngelah pipis gitu. Saya ingin jadi orang punya uang karena bapak saya tidak punya uang, saya bilang gitu. Nggak pernah mau, intinya hati kecil saya sing ngasilin pipis tuh dari pengayah gitu loh. Tapi ternyata jalan hidup itu nggak bisa dilawan gitu. Saya harus melayani dengan cara membuat ramuan gitu. Membuat ramuan karena semua pekerjaan yang pernah saya ambil dulu tidak ada menghasilkan uang, beli. Justru ini tanpa saya suruh, saya hanya melayani, coba buat minyak sendiri tanpa ada pengetahuan sama sekali, beli. Si malu itu saya buat minyak ini nggak tahu sebenarnya apa manfaatnya. Saya hanya mengikuti hati nurani gitu loh. Ngalih babaan pule, saya datang ke kampung. Tahu babaan pule? Pohon pule yang gede itu. Saya minta izin di kampung sudah di pura itu. Hati ya kayak sembahyang di situ. Ya seperti ngomong lah sama tanaman gitu loh. Kalau memang kamu gitu ingin membantu ya sesama lah manusia, izinkan saya memetikmu untuk menjadi obat gitu loh. Tuh pule, beberapa tanaman saya lakukan ritual seperti itu. Seperti minta izin sama tanaman ini, padahal saya ngerti apa sebenarnya manfaat ini kandungan kimia saya ngerti. Karena hati saya tergerak untuk mencari tanaman-tanaman yang hidup gitu loh. Punya energi. Akhirnya saya jadilah minyak ini. Ternyata mahal jatuhnya. Yang pernah saya ceritakan itu. Mahal jatuhnya dan ternyata rame. Seperti itu. Ternyata DNA atau darah itu tidak bisa. Memang kan secara Hindu Bali kan ada istilah ngiring gitu ya. Ngiring ya. Ngiringin atau pawise gitu atau ngiringin memang ini harus kamu jalani nih gitu ya. Tapi bersyukurnya kita bisa geser bedek beli. Tidak secara tradisional. Bisnis dan Iya benar. Tapi kan ada manfaatnya juga kan. Ada pertukaran lah. Betul. Ya, beli Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu di sela-sela padat dengan mengelola berapa karyawan itu? Hampir 200. 200 ya gila. Ya sambil nengokin tempat barunya. Oh ya ini terima kasih banyak juga ini sudah disupport udah. Faras. Liu neran bijak Bali Faras isen jadi ngeri. Ya, makasih beli. Oke, sukses semua Pak Bedu, semoga sehat selalu, bisa dia ngajak ngobrol di sini sering-sering. Ya. Pokoknya nanti beli kalau buku saya jadi undang saya ke sini. Oh iya, benar. Saya penasaran itu tidak sabar menunggu buku. Apa judulnya Pak Bedu? Apa? Jalan apa nah? Kitab spiritual. Kitab
kematian gitu. Kitab spiritual perjalanan kematian. Gila. Itu sih bukan tentang siapa, tapi tentang pengalaman diri sih. Siap. Oke, pokoknya semoga cepat kelar, tetap semangat untuk menyelesaikan bukunya. Kebetulan dia orang demen maco sih. Kebetulan nih buku-buku yang Jumah abot yang mayonya. Pemat pemaco nih. Harus ada buku lain. Nah, Usada Bali pemikian keluar. Oh, Usada Bali ya? Bulan Oke, depan. siap. Oke, Pak Bedu. Ya. Kita tutup. Om Santi Santi. Rahayu beli. Rahayu.